Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing mengenai tata cara untuk melakukan pergantian kartu KKS yang rusak ataupun hilang dan juga terblokir. Dan di sini juga agar mudah difahami ada praktek langsungnya ya. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, serta klik subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Yang pertama, kartu KKS rusak. Nah, ini kartu KKS salah satu KPM saya rusak karena udah keseringan digesek ya. Jadi hitam-hitamnya kayak gini terkelupas sehingga tidak dapat terbaca lagi ketika dimasukkan ke mesin ATM atau digesek di mesin edisi. Nah, syarat-syaratnya itu harus ada kartu KKS-nya juga yang rusak ini, karena itu nanti akan dikembalikan ke bank. Kemudian ada KTP dan kartu keluarga, dan juga ada buku tabungannya, serta ada surat rekomendasi dari dinas sosial setempat. Setauku sih di setiap daerah itu wajib ada surat rekomendasi dari dinas sosial setempat yang menyatakan bahwa orang ini benar adalah peserta PKH yang aktif atau peserta BPNT yang aktif. Lalu kemudian datang ke Bank Himbara sesuai dengan nama banknya. Kalau Bank BRI di kartu KKS-nya datangin Bank BRI, kalau BNI ya BNI, kalau Mandiri ya Mandiri, dan lain sebagainya. Jadi pada saat kartu KKS-nya itu rusak dan mau melakukan pergantian kartu KKS di Bank Himbara, langkah pertama harus melapor terlebih dahulu oleh pendamping sosialnya, karena pendamping sosialnya yang akan membantu membuatkan surat rekomendasi dari dinas sosial setempat. Setelah itu biasanya akan didampingi oleh pendamping sosialnya untuk datang ke Bank Himbara melakukan pergantian kartu KKS. Karena kenapa? Karena apabila KPM ini didampingi pada saat pergantian kartu KKS di Bank Himbara, maka itu prosesnya akan dipermudah dan dipercepat biasanya. Untuk prosesnya ini sangat cepat sih ya, bisa hitungan jam sudah selesai, jadi nggak masalah bagi yang rumahnya jauh atau tempat tinggalnya jauh. Berikutnya ini ada salah satu KPM saya juga, ini sebenarnya KKS-nya ini baru, hanya saja KPM-nya ini belum mengerti, jadi KKS-nya dilaminating katanya biar tidak mudah rusak, tapi justru ternyata pada saat dilaminating itu dia sudah sengaja merusak kartu KKS-nya tanpa sepengetahuan dia ya, dia nggak ngerti. Nah, karena kenapa? Apabila kartu KKS itu sudah dilaminating, maka dia tidak bisa terbaca lagi pada saat digesek di mesin edisi atau pada saat dimasukkan ke mesin ATM. Dia nggak bisa masuk karena sudah dilaminating, jadi dia lebih tebal, lebih lebar dari ukuran ATM pada umumnya. Ini apabila kartu KKS-nya itu rusak untuk prosesnya dan juga syarat-syaratnya. Tapi apabila kartu KKS-nya itu hanya terblokir karena salah PIN lebih dari 3 kali, maka prosesnya setahu saya itu cukup mudah, tapi tergantung lagi dari masing-masing bank himbaranya. Ada beberapa bank himbara minta surat rekomendasi juga dari dinas sosial, tapi beberapa bank himbara juga tidak perlu meminta surat rekomendasi dari dinas sosial, cukup didampingi oleh pendamping sosialnya saja, itu sudah bisa langsung dibukakan blokirannya atau bisa langsung dibuatkan nomor PIN yang baru. Jadi syaratnya tetap sama, tinggal membawa buku tabungan, KTP dan kartu keluarga serta kartu KKS-nya. Bagi yang PIN ATM-nya itu terblokir, itu bisa langsung dibukakan blokirnya apabila didampingi oleh pendamping sosialnya masing-masing. Jadi kembali lagi harus tetap melapor ke pendamping sosialnya terlebih dahulu. Berikutnya bagi kartu KKS atau buku tabungan yang hilang. Ini prosedurnya sedikit panjang atau agak ribet dikit daripada yang sebelum-sebelumnya. Tahapan yang pertama, Bapak Ibu itu harus datang terlebih dahulu ke banknya, tapi harus tetap melapor terlebih dahulu ke pendamping sosialnya ya. Jadi nanti bisa diarahkan juga atau bahkan didampingi. Jadi yang pertama itu datang ke bank dulu, meminta surat rekomendasi atau surat pengantar yang akan dibawa ke kantor polisi untuk melakukan pengaduan atau meminta surat keterangan kehilangan kartu KKS atau buku tabungan.
Nah, setelah mendapatkan surat keterangan kehilangan dari kantor polisi setempat, selanjutnya harus ada juga surat rekomendasi dari dinas sosial setempat yang menyatakan bahwa Bapak Ibu ini adalah benar peserta PKH atau peserta BPNT yang masih aktif berdasarkan SP2D yang terbaru. Nah, setelah itu barulah Bapak Ibu datang ke Bank Himbara. Nah, langsung datang aja ke customer service-nya dan biasanya didampingi oleh pendamping sosialnya agar kembali lagi prosesnya akan dimudahkan dan dipercepat biasanya. Jadi itu tadi untuk syarat-syaratnya ya. Semoga video ini bermanfaat, tapi pesan penting saya sebelum saya menutup video ini, sekali lagi, seperti sebelum-sebelumnya yang selalu saya tegaskan, selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya pemegang kartu KKS. Kartu KKS itu adalah milik pribadi dan PIN ATM-nya itu wajib dirahasiakan, hanya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Dan itu wajib kartu KKS dan buku tabungannya serta PIN-nya itu Bapak Ibu sendiri yang pegang, tidak boleh dipegang oleh orang lain, entah itu pendamping sosialnya atau agennya atau aparat setempat dan lain-lain. Tidak boleh, intinya tidak boleh dipegang oleh orang lain dan wajib dipegang sendiri oleh Bapak Ibu semuanya selaku pemilik kartu KKS itu, karena itu adalah kartu KKS milik pribadinya Bapak Ibu. Nah, kartu KKS ini kenapa itu wajib dipegang sendiri? Karena selain ia berfungsi sebagai ATM, tempat penyaluran bantuan sosialnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima selama ini dari pusat, kartu KKS ini juga berfungsi sebagai identitas diri yang menyatakan bahwa Bapak Ibu ini adalah keluarga yang layak bantu. Dan biasanya sih beberapa pengurusan administrasi di beberapa daerah, contoh misalnya anaknya mau masuk sekolah atau anaknya mau daftar KIP kuliah misalnya, apabila anaknya sudah kuliah itu biasanya dipermudah apabila Bapak Ibu itu punya kartu KKS ini. Nah, selanjutnya lagi misalnya nih anaknya mau tinggal di asrama pemerintah daerah, asrama gratis, itu biasanya kalau orang tuanya punya kartu KKS seperti ini itu dipermudah dan bisa langsung diterima. Karena kenapa? Kartu KKS ini juga fungsinya sebagai identitas diri. Identitas diri yang menyatakan bahwa Bapak Ibu ini tergolong di dalam keluarga yang layak bantu. Makanya kartu KKS ini sekali lagi wajib dipegang sendiri. Jadi apabila saat ini masih ada kartu KKS-nya yang dipegang oleh orang lain, segera diminta ya. Dan apabila diminta tapi yang memegang kartu KKS-nya itu berdalih atau membuat alasan ini dan itu bahwa bansosnya akan diputus, nah Bapak Ibu yang menentukan bansosnya Bapak Ibu itu diputus atau tidak bukanlah yang memegang atau oknum yang memegang kartu KKS-nya Bapak Ibu, tapi yang menentukan adalah kelayakan bantuan sosialnya. Apakah Bapak Ibu ini masih layak untuk menerima bantuan sosial atau tidak berdasarkan presentasi sosial ekonomi yang Bapak Ibu punya, atau dari kevalidan data diri yang Bapak Ibu punya. Apabila datanya valid semuanya, insya Allah bansosnya itu tetap masuk. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu, tapi di setiap daerah itu biasanya memiliki peraturan yang berbeda-beda, tapi insya Allah kurang lebih sama seperti itu. Nah, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Dan sebelum saya menutup video ini, di sini juga saya akan merekomendasikan toko-toko yang amanah bagi Bapak Ibu yang mau mulai berjualan. Toko-toko yang saya rekomendasikan ini adalah langsung dari tangan pertama. Jadi insya Allah untuk harganya itu murah-murah semua dan cocok untuk dijual lagi. Dan semua barangnya ready, jadi bisa Bapak Ibu itu melakukan sistem PO. Jadi ambil foto-foto produknya dulu, baru kemudian diposting di media sosial pribadi. Ketika sudah ada yang mau pesan atau order, barulah kita check out atau pesan juga langsung dari toko ini. Yang penasaran dengan tokonya atau suppliernya, bisa langsung kunjungi tokonya. Linknya sudah saya sertakan di description box di bawah video ini ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.